Assalamualaikum, hai, ketemu lagi di Dian Novitasari Channel di Inspirasi Budi. Jangan lupa subscribe, like, share, and komennya. Terima kasih. Hari ini kita melanjutkan membahas materi kelas 5 tema 3 subtema 3 pembelajaran 5 halaman 107. Silakan disimak ya. Pembelajaran 5 halaman 107. Ayo mengamati. Kerjasama anggota tubuh penting untuk mendukung fungsi organ tubuh itu sendiri. Kerjasama juga dapat kita temui saat kita bermain bersama atau saat bekerja kelompok. Untuk tugas berikutnya, kamu diharapkan dapat bekerja sama dengan kelompokmu. Nantinya kamu bisa bekerja sama juga dengan kelompok lainnya di kelasmu. Dalam tugas kelompok ini, kamu dan kelompokmu akan melakukan survei lapangan di sekitar sekolahmu. Perhatikan langkah-langkah berikut dengan saksama. Yang pertama, bergabung kembalilah dengan kelompokmu dahulu pada saat kamu membuat poster sistem pencernaan beserta fungsinya. Yang kedua, ketua kelompok diharapkan dapat mengatur cara kerja anggotanya dengan baik. Pastikan semua mendapatkan porsi kerjanya masing-masing. Yang ketiga, satu kelompok harus dapat mensurvei 10 responden dengan ketentuan responden sebagai berikut. Apakah sebatas siswa-siswa dari sekolah? Apakah hanya mensurvei orang-orang dewasa di sekolah? Apakah juga melibatkan orang-orang dewasa di sekitar sekolah? Apakah melibatkan keluarga-keluarga yang tinggal di sekitar sekolah atau di sekitar tempat tinggal kamu? Apakah akan mensurvei aparat pemerintah daerah setempat? Apakah akan mensurvei puskesmas terdekat? Yang keempat, setelah menentukan responden, buatlah lembar kerja yang mencatat semua pertanyaan yang akan kamu tanyakan. Pastikan setiap anggota memiliki kertas kerja tersebut. Yang kelima, informasi yang perlu diperoleh dari survei sebagai berikut. Jenis gangguan sistem pencernaan yang pernah dialami responden, tindakan yang diambil pada saat responden mengalami gangguan tersebut, seberapa parahkah gangguan yang dialami responden, apa penyebab gangguan sistem pencernaan yang dialami responden, sedalam apakah tingkat kesadaran responden akan pentingnya menjaga kesehatan sistem pencernaannya. Lanjut halaman 108. Seberapa sering responden mengalami gangguan tersebut? Tindakan apa yang diambil oleh responden agar tidak terserang gangguan tersebut kembali? Yang keenam, sebelum kelompok kamu melakukan survei tersebut, sebaiknya kamu secara berkelompok mengulas kembali organ-organ dalam sistem pencernaan, fungsi dari tiap-tiap organ. Setelah selesai mewawancarai para responden, kembalilah ke kelas dan lakukan diskusi kelompok. Buatlah rangkuman dan kesimpulan dari hasil survei dalam bentuk poster. Dengan supervisi guru, lakukanlah diskusi kelas, presentasikan kesimpulan hasil survei kelompokmu dan mintalah pendapat dari kelompok lain. Bawahnya, ayo menulis. Layanan hasil survei gangguan sistem pencernaan. Alternatif jawabannya bisa seperti ini ya. Dari hasil survei diketahui bahwa ternyata yang pertama, banyak siswa kelas 5 pernah mengalami gangguan pencernaan. Yang kedua, gangguan pencernaan terbanyak adalah MAH. Kami menyimpulkan bahwa kesadaran menjaga kesehatan sistem kelas 5 masih kurang. Hal yang perlu ditindaklanjuti adalah memberikan penyuluhan tentang pentingnya menjaga kesehatan organ pencernaan dan mengkampanyekan cara-cara menjaga organ pencernaan. Lanjut halaman 109. Kerjasama yang baik menghasilkan hasil yang maksimal. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membuat naskah tentang keberagaman sebagai modal pembangunan bangsa. Pada pertemuan kali ini kita akan menentukan perlengkapan pendukung iklan yang akan kita buat untuk mendukung iklan kita. Perlengkapan pendukung kita bisa bermacam-macam tergantung pada iklan yang akan kita buat. Perlengkapan pendukung yang pertama contohnya sapu, yang kedua buku, ketiga meja dan kursi, keempat jam dinding, yang kelima seragam sekolah. Berlatihlah menggunakan naskah dan sesuaikan akting kita dengan sketsa gambar berdasarkan naskah atau storyboard. Gunakan perlengkapan pendukung untuk
menunjang penampilanmu, bersiaplah untuk penampilan di hari berikutnya. Pastikan bahwa saat tampil dirimu melakukan kontak mata dengan penonton, tidak menutupi pandangan mata penonton. Menggunakan suara yang lantang, intonasi yang jelas, serta ekspresi yang tepat dan sesuai. Menggunakan bahasa tubuh yang baik dan penuh percaya diri. Keragaman tidak menghalangi sebuah bentuk kerjasama. Sebaliknya, keragaman justru semakin memperkuat kerjasama. Indonesia sangat kaya akan keragaman budaya, antara lain terlihat pada keragaman seni rupa daerahnya. Karya seni rupa daerah yang terdapat di Indonesia antara lain seni batik, ukiran, dan anyaman. Karya seni rupa di setiap daerah memiliki ciri khas masing-masing yang dipengaruhi oleh kreativitas seniman yang membuatnya, budaya daerah setempat, ketersediaan alat dan bahan baku, teknik yang dipakai, fungsi benda yang dibuat, serta unsur keindahan. Karya seni rupa yang disebutkan di atas merupakan contoh karya seni kriya yang pengerjaannya ditekankan pada keterampilan tangan. Seni kriya batik telah lama dikenal di Nusantara. Cara dan teknik pembuatan batik ternyata memiliki kesamaan di hampir semua wilayah di Indonesia. Yang membedakan adalah pada penggunaan warna serta motif batik tersebut. Lanjut halaman 110. Cari tahu alat serta bahan yang dipergunakan untuk membuat batik, yaitu malam atau lilin atau parafin, kain mori, canting, pewarna sat, wajan dan kompor kecil, gawanga, dingklik, bandul, taplak, dan meja kayu. Berikut adalah beberapa contoh motif batik di Nusantara. Motif batik Solo Parangkusumo salah satu contoh motif batik Pekalongan. Motif batik Cirebon Megamendung, motif batik Yogyakarta Ceplok. Teknik pembuatan batik terbagi atas 3, yakni teknik tulis menggunakan canting sebagai alat pembuat motif, teknik cap menggunakan stempel yang di atasnya sudah berbentuk ragam hias batik, dan teknik cetak atau sablon. Selain memiliki teknik pembuatan batik, motif batik juga menyimpan makna tersendiri. Misalnya, motif batik Parang Rusak yang memiliki makna pertarungan antara manusia melawan kejahatan dengan cara pengendalian diri yang dapat membentuk manusia menjadi mulia dan bijaksana. Lanjut halaman 111. Ayo berkreasi. Dalam selembar kertas gambar A4, buatlah sebuah rancangan motif batik. Selain contoh-contoh motif Nusantara di depan, kamu pun dapat menggunakan contoh-contoh motif di bawah ini sebagai sumber inspirasimu. Kamu juga bebas membuat kreasi motif batikmu sendiri. Pastikan satu lembar kertas gambar tersebut dipenuhi oleh motif batik. Warnailah dengan rapi. Bawahnya, ayo renungkan. Apa kesulitan yang kamu hadapi hari ini? Apakah kesulitan itu membuatmu tidak mampu menyelesaikan tugas yang diberikan gurumu? Apa yang kamu lakukan untuk mengatasi kesulitan itu? Kegiatan bersama orang tua. Bacalah laporan hasil survei gangguan sistem pencernaan yang kamu buat di sekolah. Mintalah orang tuamu untuk memberikan pendapat dan komentar tentang laporan tersebut. Nah, kiranya cukup sekian dulu video pembelajaran kali ini. Sampai ketemu di video pembelajaran berikutnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.